Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Video yang sedang Bapak Ibu saksikan kali ini merupakan koneksi antar materi dalam modul 1.1 terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, terdapat satu kalimat inspiratif dari Ki Hajar Dewantara yang kemudian saya refleksikan ke dalam diri saya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai beberapa hal terkait pembelajaran dan murid di kelas. Yang pertama, murid harus memahami semua materi sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran dilihat dari nilai murid yang mencapai KKM. Yang ketiga, murid bagikan selembar kertas kosong. Gurulah yang kemudian memberi corak dan warna pada kertas tersebut. Yang keempat, pembelajaran untuk mentransfer pengetahuan yang ada di buku. Dan yang kelima, semua murid adalah sama. Guru mengesampingkan karakteristik, minat, bakat, dan gaya belajar murid. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, kita dapat bersama-sama belajar bahwa yang pertama, guru harus sadar bahwa murid adalah subjek pembelajaran, sehingga keberhasilan pembelajaran bukan berdasarkan tuntasnya kompetensi dasar. Yang kedua, guru dapat mengoptimalkan sisi afektif dan psikomotorik dari setiap peserta didik sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Yang ketiga, guru ibarat seorang petani yang merawat dan menuntun tanamannya sesuai dengan jenisnya. Hal ini kemudian mengisyaratkan bahwa guru harus mampu mengenali karakteristik, minat, bakat, dan gaya belajar murid. Yang keempat, pembelajaran harus mampu memanusiakan murid. Murid terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga guru berperan hanya sebagai fasilitator dan motivator. Yang kelima, guru harus menyadari bahwa setiap murid memiliki keunikan yang berbeda, sehingga bagaimanapun kondisi dan tingkah laku murid saat pembelajaran, guru harus senantiasa ikhlas dan sabar. Setelah mempelajari modul 1.1, saya kemudian merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Maka, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Setelah mempelajari modul 1.1, terdapat beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mengoptimalkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, berkomitmen untuk selalu mengedepankan karakteristik, minat, bakat, dan gaya belajar murid. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang kontekstual dan mengaitkannya dengan kondisi sosial kultural masyarakat. Yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan menambahkan satu unsur lagi, yaitu karakter, sehingga kita dapat menerapkan pembelajaran dengan 5C: collaboration, communication, critical thinking, creativity, dan karakter. Yang terakhir, membuat komitmen bersama dengan murid terkait kesepakatan kelas, refleksi, dan evaluasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia yang telah menyaksikan video ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan like, membunyikan tombol lonceng, berkomentar positif, dan membagikan video ini kepada orang lain. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.